seharusnya dalam posisi seorang menjadi justice collaborator tidak lagi mengacu pada perbuatan dilakukan, tetapi lebih mengutamakan tentang bantuan kerjasama yang diberikan oleh justice collaborator hingga perkara ini terbongkar. Pengakuan itu juga diakui oleh jaksa di dalam tuntutan dan repliknya, bahwa bila tanpa ada peran dari Richard, tentu perkara ini tidak mudah diungkap. Ya, nah itu yang sudah seringkali disampaikan. Jangan hanya melihat ketika di persidangan, tapi lihat bagaimana ketika di proses penyidikan. Tanpa ada pengakuan dari Baradae, maka skenario yang hari ini akan tersaksikan di persidangan adalah skenario dari FS. FS gagal atas skenario itu karena peran Baradae. Ya. Dan reward itu diberikan karena perannya membongkar perkara yang sulit untuk dibuktikan. Jadi ketika seseorang menyadari status justisi, maka perbuatannya dalam konteks pidana itu tidak lagi menjadi rujukan, tetapi kontribusi yang membongkar kasus itu, itulah menjadi alasan kenapa negara membuat peraturan atau mengatur tentang justice collaborator. Reward itu diberikan karena dia membongkar perkara. Nah, jadi hal-hal itu yang mungkin sebaiknya juga tidak dilupakan dalam hakim mempertimbangkan semua aspek yang sudah dimunculkan dalam persidangan, ya, baik dari keterangan saksi, ahli dan segala macamnya, dan termasuk juga menjadikan ya, undang-undang perlindungan korban menjadi rujukan, karena rekomendasi dari LPSK itu sebenarnya ditujukan kepada hakim, bukan kepada jaksa. Jadi kalau jaksa bilang bahwa jaksa mempertimbangkan rekomendasi LPSK, sebenarnya itu keliru. Itu silap yang lain, karena seharusnya rekomendasi dari LPSK itu dalam bahasa undang-undang hanya dimuat di dalam tuntutan, bukan dipertimbangkan oleh jaksa. Ya. Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa itu bukan dipertimbangkan oleh jaksa tapi hanya dibuat dalam tuntutan? Baca kembali penjelasan. Penjelasannya dari pasal 10A ayat 4 adalah berbunyi, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK di dalam tuntutan tersebut. Jadi dari pasal 4 di batang tubuh ke penjelasan itu kemudian bisa dimaknai, bisa diartikan dengan jelas bahwa itu dimaksudkan bukan untuk dipertimbangkan oleh jaksa, tetapi untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan vonis.